Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 17 Mei 2022. 17 Mei 2022. Dan renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Pertobatan Daud. Pertobatan Daud. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk berjalan setia di dalam Tuhan dan menunggu dengan setia kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 17 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Daud. Dan ayat firman Tuhan kita Mazmur 40 ayat 13 dan 14. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Di sepanjang generasi-generasi yang berikutnya, orang-orang kafir telah menunjuk kepada tabiat Daud yang ternoda itu dan telah berseru dalam kemenangan dan cemoohan. Inilah orang yang diperkenan Allah. Tetapi sejarah tentang Daud tidak memberikan persetujuan kepada dosa. Pada waktu ia berjalan sesuai dengan nasihat Allah, ia disebut sebagai seorang yang diperkenan Allah. Tetapi pada waktu ia berbuat dosa, maka hal ini tidak berlaku lagi kepadanya sampai oleh pertobatan ia berpaling kepada Tuhan. Sekalipun Daud bertobat dari dosanya dan diampuni serta diterima oleh Tuhan, ia telah menuai hasil yang amat mengerikan dari benih yang telah ditaburkannya sendiri. Hukuman ke atas dirinya dan ke atas isi rumahnya menyaksikan tentang rasa muak Allah terhadap dosa. Allah bermaksud sejarah kejatuhan Daud itu akan berguna sebagai satu amaran bahwa sekalipun mereka yang telah diberkati dan dikasihi oleh Allah, hendaknya jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Dan dengan demikian, itu telah terbukti kepada mereka yang dengan rendah hati telah berusaha untuk mengambil pelajaran yang Allah mau berikan. Dari generasi kepada generasi, ribuan orang telah dituntun dengan cara demikian untuk menyadari akan bahaya yang sedang mereka hadapi dari kuasa si penggoda itu. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya itu. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya. Ia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja ia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Jadi saudara, yang kita perhatikan di sini firman Tuhan kita pagi ini adalah walau kita diampuni oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan, tetapi konsekuensi atau akibat dari dosa itu berlaku atas kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu selalu mawas diri, introspeksi diri. Kalau kita lakukan sesuatu, kita harus timbang baik-baik. Karena kalau kita lakukan sesuatu, maka walaupun itu dimaafkan, kalau itu sebuah kesalahan,
tapi itu sudah berdampak, itu sudah berefek, itu sudah mengakibatkan sesuatu. Nah, tapi syukur kepada Tuhan. Jadi yang kita perlu perhatikan di sini adalah walaupun itu berdampak, tapi kita harus memperhatikan bahwa kasih Allah begitu besar. Kalau kasih Allah itu berlaku bagi Raja Daud, maka kasih Allah itu akan berlaku bagi kita. Raja Daud akan ada di sorga. Waktu Yesus datang dia dibangkitkan. Tetapi walaupun kita memperhatikan, melihat cerita mengerikan dari Raja Daud di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Tetapi itu semua menggambarkan betapa besar kasih Allah. Kasih Allah bagi dunia ini. Kasih Allah bagi semua orang di atas dunia ini. Nah, hari ini kita dipanggil bukan untuk kita tahu karena kasih Allah besar, kita berbuat dosa terus. Tetapi hari ini kita dipanggil melihat kasih Allah yang begitu besar. Semua dosa-dosa kita lakukan pasti akan diampuni jika kita datang dengan tulus kepadanya. Nah, melihat ke depan, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah terus setia kepada Tuhan. Terus rajin untuk berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita digoda, kita punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Itu akan terjadi dalam diri kita. Kita punya benteng. Dan benteng pertahanan kita adalah Yesus. Dalam Yesus kita punya kemenangan. Kita akan melalui hari-hari hidup kita. Walaupun banyak tantangan kita hadapi, tapi kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah pengalaman Daud, pengalaman Nehemia pada renungan pagi yang lalu dapat menjadi bagian kita. Dan hari ini kita boleh melihat akan satu kenyataan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Kami rindu Tuhan bahwa Tuhan mengontrol hidup kami. Tuhan ada dengan kami, Roh Kudus menuntun kami. Agar ketika kami sudah tahu kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, yang pasti Tuhan akan ampuni kalau kami mau datang. Maka kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, sucikan kami. Berikan kami hati yang suci, hati yang tulus untuk datang menyembah Engkau, untuk datang kepada Tuhan. Sehingga walaupun tantangan kami hadapi di depan, tapi Allah selalu beserta kami. Hamba berdoa untuk semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan memberkati. Berkat Allah menaungi kehidupan kami, menuntun kami selalu. Hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga Mundung, di mana hamba Tuhan, Pendeta Jack Mundung, yang Tuhan izinkan untuk beristirahat. Tuhan berkati istri Mem Seifi, lalu anak-anak Jesse dan Jason. Tuhan berkati mereka. Berikan penghiburan sejati dari sorga menjadi bagian mereka. Mereka boleh berpengharapan waktu Yesus datang nanti. Mereka boleh bertemu. Semua perkara dalam hidup kami, suka, duka kami hadapi. Tuhan ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini, serta berkat Allah dikaruniakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.